Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nurul Aja Hamzah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan di bawah naungan Ibu dosen Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan topik pembahasan konsep pendidikan dan subtopik jalur pendidikan. Tanpa menunggu lama, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ringkasan materi. Jalur pendidikan adalah rencana yang akan dilalui oleh individu dalam proses pendidikannya, dan setiap individu bebas memilih sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan yang akan dicapainya. Jenjang pendidikan adalah tahapan yang dilalui individu untuk mencapai tujuan yang dicapainya. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Adapun learning outcome-nya, yang pertama mengetahui jenis pendidikan, mengetahui pengertian jenjang pendidikan, mengenal apa saja jenjang pendidikan, mengenal macam-macam jalur pendidikan, menganalisis 6 pilar pendidikan, yang terakhir mengetahui setiap makna dari 6 pilar pendidikan. Jalur pendidikan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Di Indonesia terdapat 3 jalur pendidikan yang diakui secara sah, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara struktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Cirinya yaitu kurikulum yang terstruktur, materinya bersifat akademik, harus mengikuti ujian dan kebutuhan ijazah, contohnya SD, SMP, SMA, dan universitas. Pendidikan non-formal adalah kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar dan pembelajaran di dalam suatu latar yang diorganisasi atau berstruktur yang terjadi di luar sistem persekolahan. Cirinya kurikulum yang fleksibel, ijazah tidak terlalu penting, contohnya sanggar, kelompok belajar, dan tempat kursus. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Cirinya tidak berlakunya kurikulum serta jenjang tertentu, contohnya membaca buku, berdiskusi dengan keluarga, serta pendidikan nilai di rumah. Studi kasus, darurat pendidikan karakter. Perhatikan cuplikan video berikut. Karena jarang dikontrol, jadi saya sering pulang malam dan ngiter-ngiter nyari musuh gitu Pak. Latar belakang, pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri. Perubahan sosial yang pesat, terutama akibat globalisasi dan perkembangan teknologi, membuat siswa semakin terpapar pada nilai-nilai asing yang kadang tidak selaras dengan budaya dan norma Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia memerlukan perhatian yang lebih serius agar dapat kembali menjadi pilar utama dalam pembentukan generasi muda yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Input masalah: 1. Apa dampak minimnya pendidikan karakter pada perkembangan mental dan sosial siswa di sekolah? 2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter di era digital ini dan bagaimana mengatasinya? 3. Bagaimana cara mengukur keberhasilan pendidikan karakter pada siswa? Adapun proses penyelesaian masalahnya, yang pertama, dampak minimnya pendidikan karakter, yaitu krisis mental dan emosional, meningkatnya kegiatan kriminal, dan kurangnya berempati. Untuk mengatasi dampak minimnya pendidikan karakter, sekolah harus menerapkan program pendidikan karakter yang meliputi bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengajaran nilai-nilai dalam kurikulum. Melibatkan orang tua dan komunitas untuk konsistensi dan penguatan nilai-nilai yang diajarkan. Kedua, tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter yaitu pengaruh negatif media sosial dan etika digital.
Solusi dari tantangan tersebut, sekolah dan orang tua dapat berkolaborasi dalam memberikan literasi digital kepada siswa, mengajarkan etika dalam penggunaan internet dan media sosial, serta membimbing siswa untuk memilih informasi yang positif dan bermanfaat. Ketiga, keberhasilan pendidikan karakter dapat diukur melalui observasi perilaku siswa, umpan balik dari guru dan orang tua, serta refleksi diri siswa. Penilaian berbasis proyek yang melibatkan keterampilan sosial juga dapat membantu menilai perkembangan karakter secara efektif. Adapun output masalah yang satu, minimnya pendidikan karakter dapat menghambat perkembangan mental dan sosial siswa dengan menyebabkan kesulitan dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan berempati. Ini dapat mengarah pada perilaku negatif, stres, dan isolasi sosial. Kedua, tantangan utama dalam penerapan pendidikan karakter di era digital termasuk cyberbullying dan ketergantungan pada media sosial. Mengatasi ini memerlukan pendidikan literasi digital, pengajaran etika penggunaan teknologi, dan bimbingan konsisten. Ketiga, keberhasilan pendidikan karakter sulit diukur secara langsung. Metode yang efektif melibatkan observasi perilaku, umpan balik dari guru dan orang tua, serta penilaian reflektif dan berbasis proyek untuk menilai perkembangan karakter siswa. Adapun feedbacknya, yang pertama, dampak minimnya pendidikan karakter pada perkembangan mental dan sosial. Siswa seringkali terlibat dalam bentuk kesulitan berinteraksi dengan teman, penurunan empati, dan meningkatnya perilaku agresif. Siswa mungkin mengalami stres dan masalah emosional karena kurangnya bimbingan dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menerapkan program pendidikan karakter yang konsisten untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Kedua, tantangan dalam pendidikan karakter di era digital meliputi resiko seperti cyberbullying dan kecanduan media sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, sekolah harus menerapkan kurikulum yang mencakup etika digital dan literasi media. Selain itu, melibatkan orang tua dan memberikan pelatihan kepada guru tentang bagaimana mendukung siswa dalam menggunakan teknologi secara sehat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif secara online. Ketiga, mengukur keberhasilan pendidikan karakter memerlukan metode yang praktis dan realistis. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi perilaku siswa sehari-hari, umpan balik dari guru dan orang tua, serta penilaian melalui keterampilan. Metode ini memungkinkan sekolah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang berapa baik nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam kehidupan siswa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku mereka. Kesimpulannya, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal bersifat struktur dengan kurikulum jelas, berjenjang dari TK hingga perguruan tinggi dan berfokus pada akademik. Pendidikan non-formal berlangsung di luar sekolah, bertujuan mengembangkan keterampilan dengan kurikulum fleksibel seperti kursus dan pelatihan. Sementara itu, pendidikan informal terjadi dalam keluarga dan lingkungan tanpa kurikulum, berfokus pada pembelajaran mandiri dan nilai-nilai kehidupan. Ketiganya saling melengkapi untuk mendukung pengembangan potensi individu. Semua referensi sudah saya rangkum dalam daftar pustaka berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.